Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Nuranisha dari kelompok 1 Talpro akan mengerjakan Tamsol nomor 1, yaitu tentang sebuah program yang meminta siswa masukkan nilai, dimana nilainya itu ada matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, PKN, fisika, biologi, kimia, dan IPS. Nah, dimana nantinya dari soalnya itu ada rata-rata yang bakal buat kita pakai if di dalam if gitu ya. Bisa dilihat ini soalnya. Kalau misalnya kita udah dapat nilai rata-rata wajib, lanjut ke saintek, sesum, lalu di saintek ada pilihan lagi, begitu juga di sesumnya. Nah, langsung aja kita lihat bagaimana algoritma deskriptifnya. Nah, jadi algoritma deskriptifnya itu dimulai dari program, lalu kita deklarasiin variabel nilai mata pelajaran, dimana itu ada NTK ya, dan variabel rata-rata. Terus selanjutnya kalau udah variabel tadi udah, terus kita minta pengguna masukin nilai matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, PKN, fisika, biologi, kimia, dan IPS. Selanjutnya kita menghitung rata-rata nilai wajib. Jika rata-rata nilai wajib lebih dari 80, maka program menampilkan pesan lolos seleksi nilai wajib dan melanjutkan ke perhitungan bidang. Nah, untuk menghitung rata-rata, lalu menghitung rata-rata nilai bidang saintek dan menampilkan bidang serta profesi yang sesuai jika memenuhi syarat. Jadi nanti bakalan ada syarat-syaratnya, apakah dia masuk ke saintek atau sosum. Nah, jika rata-rata nilai wajib tidak lebih dari 80, yang ini tadi, yang di nomor 4, maka program menampilkan pesan tidak lolos seleksi nilai wajib. Lalu program selesai. Lalu kita lanjut ke pseudocode-nya. Nah, di sini ada deklarasi variabel, yaitu ada MTK, BING untuk bahasa Inggris, BINDO bahasa Indonesia, PKN, fisika, biologi, kimia, dan IPS. Lalu RRW itu untuk rata-rata wajib, rata-rata nilai wajib, RSA itu untuk rata-rata saintek, RSO untuk rata-rata sosum, dimana semua variabel ini bertipe float. Lalu mulai, lalu tampilkan kata-kata masukkan nilai matematika, lalu kita input nilai matematika. Lanjut, begitu juga dengan bahasa Inggris, bahasa Indonesia, PKN, fisika, biologi, kimia, dan IPS. Kalau semua nilainya udah diinput, lanjut kita bakalan masuk ke proses, dimana ini ada RRW, yang mana tadi RRW itu rata-rata wajib ya. Rata-rata wajib itu diisi dengan matematika, nilai matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan juga ditambah dengan nilai PKN. Lalu jika keempat nilai tadi sudah ditambah, kita bagi dengan 4. Sudah nih, dapat hasil dari tadi. Jadi kita masuk ke if. Kalau misal if lebih dari 80, maka mulai, lalu tulis lolos seleksi nilai wajib. Nah, di sini dia mulai masuk ke penjurusan. Dia lolos nih seleksi nilai wajib. Kita cek apakah dia saintek atau sesum. Kita masuk ke saintek dulu. Dimana saintek itu nilai fisika, biologi, kimia, matematika dijumlahkan lalu dibagi 4.
Nah, kalau hasilnya itu lebih dari 87, maka tulis, maka tampilkan bidang saintek. Lalu di dalam saintek ini ada if lagi. Jika nilai biologi lebih dari 95 dan kimia lebih dari 95 dan MTK lebih dari 95, maka dia dapat profesi dokter. Dan jika nilai fisikanya lebih dari 96 dan kimia lebih dari 96 dan MTK lebih dari 96, maka tulis profesi astronot. Jadi kalau misalnya semua nilainya memenuhi dua kondisi ini, maka dua kondisi ini akan muncul. Lalu lanjut ke rata-rata sum, dimana nilainya itu dari bahasa Indonesia, bahasa Inggris, PKN, dan IPA dijumlahkan lalu dibagi dengan 4. Jika hasilnya lebih dari 84, maka tampilkan bidang sesum. Nah, di dalam bidang sesum ini ada if lagi. Kalau misal IPS lebih dari 88 dan di Indo lebih dari 88, maka tampilkan profesi hakim. Dan jika nilai bahasa Indonesia lebih dari 86 dan bahasa Inggris lebih dari 86, tampilkan profesi wartawan. Lalu akhiri, ini N kepunyaan dari si bagian yang ini. Terus kalau yang ini itu kepunyaan bagian yang ini. Lalu else, jadi kalau misalnya dia tadi nggak memenuhi yang rata-rata wajibnya nggak lebih dari 80, maka dia bakal nampilin tidak lolos seleksi nilai wajib. Lalu akhiri, yang N yang ini dari bagian yang pertama kali, yang setelah kita mendeklarasikan variabel tadi. Lalu lanjut ke flowchartnya di sini. Nah, ini ada start pakai oval, lalu kita deklarasiin, kita input nilai-nilainya, masuk ke proses, ada nilai rata-rata wajib, MTK ditambah B Inggris ditambah B Inggris ditambah PKN jadi 4. Lalu kalau misal RRW, jika RRW lebih dari 80, maka lolos seleksi nilai wajib. Lolos nih, jadi dia bakalan ngitung rata-rata nilai saintek setelahnya, dimana fisika tambah biologi tambah kimia tambah matematika lalu dibagi 4. Apakah nilai rata-rata saintek lebih dari 87? Iya, jadi dia masuk ke bidang saintek. Lalu ada if lagi, kalau misal jika nilai biologi lebih dari 95 dan kimia lebih dari 95 dan MTK lebih dari 95, maka profesi dokter. Kalau bukan, dia bakal ke yang bawah, yaitu dan jika fisika lebih dari 96 dan kimia lebih dari 96 dan matematika lebih dari 96, maka profesi astronot. Lalu kalau udah dia bakal N. Terus kalau misalnya yang rata-rata nilai saintek tadi nggak memenuhi, dia bakalan langsung hitung ke nilai rata-rata sesum. Dia bakal ngitung nilai B Indo ditambah B Inggris ditambah PKN ditambah IPS lalu dibagi 4. Terus masuk ke if. Dia tanya nih,
Apakah nilai rata-rata sosum lebih dari 84? Ya, berarti dia masuk ke bidang sosum. Terus dicek lagi. Dicek lagi. Apakah nilai apakah nilai bidang sosum. Terus dia di sini, jika nilai IPS lebih dari 88 dan nilai bahasa Indonesia lebih dari 88, maka dia masuk ke profesi hakim. Nah, dan jika nilai bahasa Indonesia lebih dari 86 dan nilai bahasa Inggris lebih dari 86, maka profesinya wartawan. Terus kalau udah N. Nah, tadi kalau misalnya nilai rata-rata wajib tadi enggak lebih dari 80, false, dia langsung ke tidak lolos seleksi nilai wajib, lalu N. Ini sebenarnya RSO ini bisa kita kasih garis ya, biar dia nyambung ke sini. Nanti bakalan aku tambahin. Nah, itu aja penjelasan flowchart. Sekarang kita langsung masuk ke program di sini. Nah, di sini aku bakal langsung jelasin aja. Nah, di garis pertama ini ada input iostream. Ini fungsinya untuk memanggil library iostream, library input dan output standar C++. Terus using namespace std ini biar kita nggak pakai std.2.2 di setiap kita masukin fungsi cin dan cout. Jadi std nya kita taruh di atas aja biar sekali aja gitu. Lalu main ini fungsi utama program, lalu kurung perawal untuk memulai program, terus deklarasi variabel, MTK bahasa Inggris bahasa Indonesia, MTK BIM, BINDO, PKN, FIS, BIO, KIM, IPS, RRW, RSA, RSO bertipe float. Lalu tampilkan masukkan nilai matematika cin MTK. Ini maksudnya kita bakalan masukin nilai dan yang bakal disimpan kita bakal masukin nilai matematika yang nilainya itu disimpan di variabel MTK. Nah, begitu juga dengan BINDO, PKN, FIS, BIO, KIM, dan IPS. Lalu masuk ke proses. Nah, dimana di sini ada rata-rata wajib yang aku buat dalam variabel RRW dengan perhitungan dimana nilai MTK ditambah BIN ditambah BINDO ditambah PKN yang dijumlahkan lalu dibagi 4. Terus kita masuk ke fungsi if. Jika nilai rata-rata wajib tadi lebih dari 80, dia mulai dia bakalan nampilin lolos seleksi nilai wajib, lalu MDL biar dia enter ke baris selanjutnya, lolos seleksi nilai wajib, lalu dia bakalan menghitung rata-rata saintek, dimana itu nilai fisika, bio, kimia,
dan matematika itu dijumlahkan lalu dibagi 4. Lalu di dalam RSA tadi ada if lagi nih. Jika rata-rata saintek lebih dari 87, mulai if lagi, tampilkan bidang saintek, enter. Jika nilai bio dan kimia dan MTK lebih dari 95, maksudnya nilai bio lebih dari 95 dan kimia lebih dari 95 dan nilai MTK lebih dari 95, maka dia bakal nampilin profesi dokter. Jadi kayak kalau misalnya nilai dia memenuhi, ibarat tuh dia bisa ngambil penjurusan ke dokter. Nah, jika lanjut nih, terus kok jika nilai fisika lebih dari 96 dan kimia lebih dari 96 dan nilai MTK juga lebih dari 96, dia juga bakal masuk ke bidang ke penjurusan profesi astronot. Jadi kalau misalnya nilainya memenuhi dua kondisi ini bakalan muncul semua di program, di output. Nah, tadi itu kan kalau misalnya si nilai RSA nya lebih dari 87. Kalau enggak, dia bakalan ke RSO, yaitu rata-rata sosum. Dimana rata-rata sosum itu yaitu bahasa Indonesia ditambah bahasa Inggris tambah PKN tambah IPS dijumlahkan lalu dibagi 4. Dalam sosum ada if juga. Jika rata-rata sosum lebih dari 84, mulai tampilkan bidang sosum. NDL biar ke baris selanjutnya ke bawah. Lalu di dalam bidang sosum tadi ada jika nilai IPS lebih dari 88 dan nilai bahasa Indonesia lebih dari 88, maka dia bakal masuk ke profesi hakim. NDL enter ke baris selanjutnya. Jika nilai bahasa Indonesia lebih dari 86 dan bahasa Inggris lebih dari 86, dia juga bisa masuk ke profesi wartawan. Enter. Nah, lalu tutup kurung kerawal ini untuk yang ini, untuk if yang kita mulai dari apakah dia nilai rata-rata sosum lebih dari 84, mulai program kita. Nah, di sini kita harus tutup program. Terus, nah program yang ini, program apa sih? Kurung kerawalan ini kepemilikan yang ini, yang sebelum dia ke penjurusan sosum dan saintek. Jadi kita tutup if yang apakah rata-rata nilai wajibnya lebih dari 80. Nah, udah kita tutup nih if yang itu. Nah, if yang tadi yang apakah dia lebih dari 80, kan syarat-syaratnya ini kondisi yang harus dipenuhi. Jika semuanya tidak terpenuhi, jika dari awal yang nilai rata-rata wajib ini tidak terpenuhi, dia bakal langsung menampilkan tidak lolos seleksi nilai wajib. Misal nilainya 78, nah dia nggak bakal ngecek ke yang ini, yang penjurusan saintek dan sosum segala macam. Dia bakal langsung nampilin kalau misal
nggak lulus seleksi nilai wajib. Lalu tutup kurawal untuk yang else tadi, lalu tutup kurung kurawal lagi. Ini untuk yang utama yang kita mulai di awal. Jadi kurung kurawal itu gunanya untuk menutup program. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mungkin kita bisa ke lihat output dulu ya, maaf. Run. Nah, misalnya nilai matematikanya 97 dan aku ini bahasa asal aja ya. Jangan deh. 95 97 5 aja lah. Nah, ini 97 9 ini 97 9 6 kita isi 9 6 juga. Nah, dia bakalan nampilin kalau misalnya dia tuh lolos seleksi nilai wajib. Nah, karena dia lolos, jadi dia bakalan ngecek si saintek tadi. Nah, ternyata dia lulus juga nih di saintek. Jadi karena dia lulus, dia bisa dicek lagi, dia bisa milih penjuru profesi gaya antara dokter sama astronot, dan ternyata nilainya memenuhi untuk profesi dokter, tapi enggak untuk nilai astronot. Nah, untuk bidang sosum ternyata dia juga lulus nih. Dia nilai-nilai yang ini ternyata memenuhi semua profesi yang ada di sosum, yaitu profesi hakim maupun profesi wartawan. Nah, mungkin itu saja penjelasan Lamsol nomor 1 dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga salah kata dalam penjelasan dan masih kurangnya ilmu dalam menjelaskan. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.